Wahyu 8 ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Setelah memperlihatkan ketujuh malaikat dengan tujuh sangkakala, Tuhan menunjukkan apa yang terjadi ketika setiap sangkakala itu dibunyikan. Peristiwa yang digambarkan melalui setiap bunyi sangkakala tersebut bukan berdasarkan urutan waktu, melainkan jenisnya. Artinya, semuanya bisa terjadi pada waktu yang bersamaan. Sangkakala pertama menandai terjadinya bencana di darat, yaitu hujan es dan api bercampur darah. Maksudnya terjadinya hujan es dan api yang berasal dari letusan gunung berapi, sehingga menimbulkan luka-luka di tubuh manusia yang tertimpa olehnya. Bencana tersebut menyebabkan terbakarnya sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan menghanguskan seluruh rumput-rumput hijau. Sangkakala kedua menandakan bencana yang terjadi di laut, yaitu sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api atau meteor, dilemparkan ke dalam laut dan mendatangkan gelombang pasang yang luar biasa dahsyat. Dampaknya, sepertiga laut itu menjadi darah. Darah merupakan simbol tewasnya umat manusia karena bencana dahsyat yang terjadi di laut akibat gelombang pasang tadi. Demikian juga sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di laut dan sepertiga dari semua kapal binasa. Sangkakala ketiga menandai terjadinya bencana di sungai-sungai dan mata air. Sebuah bintang besar jatuh menyala-nyala seperti obor, menimpa sepertiga sungai dan mata air, dan banyak orang mati karena air itu. Sangkakala keempat menandai bencana atas benda-benda langit. Sepertiga matahari, bulan, dan bintang-bintang terpukul, sehingga sepertiga siang dan malam menjadi gelap. 6 kali kata sepertiga di ayat ini menunjukkan sesuatu yang dahsyat. Benda-benda langit tidak berfungsi dengan normal, sehingga terjadi kekacauan musim. Namun kata sepertiga juga menunjukkan kemurahan Allah yang tidak memusnahkan semuanya. Semua ini diperlihatkan kepada kita agar kita sadar betapa dahsyatnya efek doa yang dinaikkan oleh orang-orang percaya. Allah menyatakan penghakimannya atas bumi ini sebagai jawaban atas doa kita. Namun jangan terkejut, karena dampak dari penyataan keadilan Allah tersebut juga dirasakan oleh orang-orang percaya yang masih hidup di bumi ini. Bedanya, bagi orang percaya semua itu bukan penghukuman, melainkan alat untuk memurnikan iman. Hari ini semua orang di seluruh dunia, baik yang percaya kepada Kristus maupun yang fasik dan melawan Allah, tidak ada yang kebal terhadap COVID, tetapi efeknya terhadap kehidupan berbeda. Orang fasik menjadi semakin jahat, mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk menimbun keuntungan bagi diri mereka sendiri, baik kekayaan materi, kekuasaan, ataupun sekedar mendapatkan pujian dan nama besar dari hal-hal yang nampak baik yang mereka lakukan. Sebaliknya, orang percaya ketika melihat bencana menjadi takut dan gentar karena sadar harus berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Karena itu, orang benar ketika melihat bencana membuka hati untuk diselidiki oleh Tuhan dan segera bertobat dari dosa apapun yang disingkapkan oleh Roh Kudus, serta berdoa agar Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya kepada orang-orang fasik, supaya mereka bertekuk lutut di hadapan hadirat Tuhan Yesus dan diselamatkan. Amin.